Ya udah itu aja nggak apa-apa, bilang aja. Tanya. Udah. Iya dah. Yuk. Oke. Siap. Bang Haji, tadi agendanya kalau boleh tahu apa sih tadi pertemuannya Tadi di pengadilan. di pengadilan? Oh, di pengadilan itu tadi agendanya penyerahan uang konsinyasi yang didasarkan atas permohonan para pemohon. Para pemohon ini dalam arti antara ahli waris Bajuri dengan Pak Idris. Dia memohon kepada pengadilan dalam rangka pencairan dana yang didasarkan pada akte perdamaian, akte notaril. Nah, dengan lampiran akte notaril di surat permohonan, maka pengadilan akan membuat penetapan berdasarkan permohonan tersebut dalam rangka menyerahkan uang konsinyasi. Dan tadi di pengadilan sudah diserahkan, sudah tanda tangan berita acara, sudah tanda tangan kwitansi, dan pemberian uang tersebut berupa cek yang tadi sedang dalam proses pencairannya. Kalau boleh tahu pencairan itu bernilai berapa sih Pak? 3,3 M. 3,3 M. Iya. Berarti di antara kedua pihak ini sudah terjadi perdamaian ya? Sudah terjadi perdamaian sebagaimana telah dibacakan tadi dalam penetapan perdamaian sebagaimana tadi dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, dari situlah nanti turun berita acara, terus serah terima dan penyerahan cek dari pengadilan kepada para pihak. Para pihak di sini adalah pemohon, yaitu ahli waris almarhum Bajuri dengan Pak Idris. Pembagiannya berapa Pak? Pak, pembagiannya berapa Pak Haji? Nah, pembagiannya sudah dibacakan tadi pada saat pembacaan penetapan perdamaian tadi oleh Nggak dengar Pak. Berapa Pak? Penjelasannya mungkin. Berapa persen dan nominal berapa? 1,1 ya. Kita berapa Pak? Ya, mungkin kurang lebih serang. Saya juga nggak begitu jelas tentang pembagian karena itu internya para ahli waris. Baik, kesepakatannya yang waktu ketemu itu ada kesepakatan terkait nominal berapa dan berapa dari pihak Haji Idris dan dari almarhum Solar. Nah, tentang kesepakatan tersebut memang mereka yang menyepakatinya, kami selaku kuasa hukum hanya mendorong agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian. Itu dari awal segemburkan seperti itu. Ayo damai, bahwa damai itu indah. Damai itu keadilan yang kita capai. Keadilan yang dicapai artinya keadilan kita yang memutuskan untuk berdamai. Maka kedua-duanya saling menikmati. Jadi keadilan itu bukan diberikan oleh orang lain, tapi diberikan oleh diri kita sendiri. Itulah yang diharapkan oleh semua pihak, bahwa damai itu semua orang inginnya hidup damai, inginnya hidup nyaman. Maka ayo sebagai perdamaian dilaksanakan kebanding penyelesaian sengketa nanti yang berlarut, nanti ada tingkat pertama, sekian waktu, banding, kasasi, PK, dan butuh waktu sangat lama. Maka saya sarankan untuk berdamai. Adapun angka nominal perdamaiannya itu saya serahkan kepada prinsipal masing-masing, dan itu tadi sudah dibacakan oleh Ketua Pengadilan Tangerang tentang pembagian perdamaian tersebut. Tapi berarti sih tadi dibacakan oleh Ketua Majelis itu 1,1 untuk Haji Idris sendiri. Ya mungkin dibaca seperti itu. Artinya berarti dengan nominal tersebut Haji Idris pun sudah Menerima. ikhlas dan menerima ya Bang ya? Ya, yang menerima semua memang sudah sama-sama ikhlas, sudah sama-sama legowo untuk mengakhiri perkara ini dengan cara berdamai. Kedua belah pihak saya sarankan dalam perjanjian pun jangan ada lagi untuk kedepannya saling menuntut, baik itu perdata maupun pidana. Dan kedua belah pihak juga sama-sama komitmen untuk penandatangan berita acara tadi sudah dilaksanakan. Mereka berdua dengan rukun menandatangani bersalaman dalam rangka pengambilan uang konsinyasi tersebut. Anak dari Pak Haji Idris juga kan akhirnya berpelukan dengan Iya betul. itu, seperti apa mungkin? Ya, anak Pak Haji Idris juga berpelukan dengan Pak Idam
itulah arti dan makna perdamaian yang hakiki. Jadi itulah perdamaian itu indah, saling tegur sapa, silaturahim tidak putus. Coba dibayangkan kalau mengambil putusannya melalui pengadilan, barangkali patah arang, ada korban, ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, itulah solusinya untuk damai. Memang damai itu kita enggak semua 100% kita capai. Jadi ada saling mengalah. Itulah perdamaian kita Ari Legowo membutuhkan pengorbanan, keikhlasan, tetapi untuk kedamaian, untuk percepatan penyelesaian sengketa. Itulah perdamaian. Kalau dua-duanya kekeh sama-sama saling maunya misalnya semuanya pengen 100%, ya bisa damai namanya. Yang namanya harus mengalah untuk mencapai kemenangan bersama. Itulah yang disebut win-win solution, dan ini alhamdulillah sudah dicapai di bulan Ramadan ini. Tanggal ini berapa kan- sih Bang tepatnya kemarin perdamaian di luar pengadilan? Di sini Tanggal berapa? tanggal 20 saya damaikan di sini semua, alhamdulillah pada datang, baik dari Pak Idam, dari Pak Idris, tanda tangan pun di sini diselesaikan di sini. Saya fasilitasi agar segera ini diakhiri dengan perdamaian. Maka silakan gunakan kantor saya untuk melakukan mediasi di sini. Alhamdulillah mediasi di sini dapat tercapai. Pak, ini kan masalahnya udah dari 2019 dan alhamdulillah 2025 ini ya Pak ya. Iya. Nah, pas mediasi itu ada negosiasi alot apa gimana nggak Pak? Apa langsung setuju dua belah pihak iya. atau gimana prosesnya Pak? Sebelumnya mediasi itu udah lama dilakukan dalam kurun waktu berbulan itu, tapi belum mencapai titik temu. Membutuhkan waktu via telepon, via perantara dan sebagainya, via tim yang menjembatani dan lain sebagainya. Nah, titik akhir perdamaian akhirnya saya sampaikan kepada klien saya juga, udahlah itu selesaikan di sini. Akhirnya menerima semua, akhirnya dicapai kesepakatan pada tanggal 20 Maret 2025 kemarin. Jadi prosesnya ya sudah jauh sebelumnya, tapi berdamaian dia kemarin itu di sini. Saat yang terakhir itu ada negosiasi alot lagi atau dua-dua saling oke? Ya dari ketik paginya sebelum penandatangan agak negosiasi alot, tapi ya saya finalisasi hari ini, mudah-mudahan bisa selesai. Alhamdulillah bisa selesai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bilang kedua pihak agar Legowo agar mengakhiri perkara ini sama-sama ikhlas, semua hidup damai, rukun, itulah yang dicapai oleh setiap insan. Kalau menurut pengadilan ada yang menang, ada yang kalah, nanti mungkin kalau pengadilan mungkin ya adil bagi pihak yang menang. Kalau di pengadilan nih adil bagi pihak menang, tapi belum tentu adil bagi pihak yang kalah. Itu dah di pengadilan. Tetapi kalau berdamai, dua-duanya sama-sama menang, dua-duanya sama-sama dapat, walaupun memang tidak 100%. Itu. Nah, tetapi dengan perdamaian itu yang paling bagus, sehingga solusi peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bisa kita nikmati, bisa langkah cepat, dan sekarang sudah terbukti. Itulah yang saya sampaikan dari awal seperti itu, bahwa solusi pengadilan uang konsinyasi cuma 2 syarat, yaitu dengan perdamaian atau putusan perdata yang telah inkrah. Nggak bisa dengan cara lain. Nah, terbukti karena kan itu salah satunya adalah dengan cara perdamaian. Bang, bisa dibilang berarti damai tanpa syarat gitu ya? Bukan damai tanpa syarat. Perdamaian ini ada 2 penyelesaian kita ini. Ada perdamaian yang dilaksanakan di luar pengadilan, yang kami lakukan pada itu namanya di luar pengadilan. Di sini perdamaiannya dinotarilkan, kemudian gugatan dicabut. Setelah itu kedua belah pihak melakukan permohonan pencairan dana dengan melampirkan putusan akte perdamaian. Itu namanya perdamaian di luar pengadilan. Yang kedua, ada juga perdamaian di dalam pengadilan. Kalau perdamaian di dalam pengadilan itu tidak mencabut pokok perkara, tidak mencabut nomor perkara, tidak dicabut. Caranya gimana? Setelah pencocokan identitas para pihak, ketua majelis hakim menyerahkan perkara tersebut kepada mediator. Nah, mediatorlah yang melakukan perdamaian.
Nanti setelah udah damai, baru dibacakan lagi namanya putusan perdamaian dengan nomor perkara perdata yang semula. Itu namanya putusan perdamaian di dalam pengadilan. Jadi perdamaian ada dua, perdamaian yang di luar pengadilan yang dijelaskan dan perdamaian di dalam pengadilan yang tadi saya jelaskan. Saya memilih yang di luar pengadilan. Kenapa? Langkah cepat, cabut, damai, masukin. Kalau di dalam pengadilan kan nanti ada proses lagi, ada proses mediasi lagi, mediator lagi, takutnya lama, takutnya nggak kekejar untuk sampai sebelum Lebaran ini. Itu aja sih sebenarnya. Tapi sama-sama damai antara di pengadilan dengan di luar itu sama-sama damai. Intinya produknya adalah menyerahkan uang konsinyasi tersebut kepada para pemohon yang berdamai tersebut. Jadi di situ endingnya dan itu sudah dilaksanakan tadi. Bang, ada ikut campur tangan dari Bu Rika nanti perdamaian untuk mediasi? Saya tidak tahu itu. Yang jelas saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Rika yang ucapkan di media, berharap ini agar diselesaikan dengan perdamaian. Dan yang bersambut dari saya bahwa sedari awal saya juga sudah menginginkan seperti itu agar dana itu cepat ditarik. Cari apa supaya cepat dengan cara proses berdamai. Kalau melalui proses pengadilan lama. Berarti artinya tidak ada komunikasi Ibu Rika kepada Abang? Tidak ada. Saya tahu di media juga gitu. Memang dari awal saya sampaikan memang kalau yang cepat dengan cara itu gitu dari awal. Mungkin mengendorkan perdamaian itu saya yang pertama kali menyampaikan hal itu. Berarti terakhir Bang, tambahan itu gugatannya sudah otomatis tercabut, selesai atau seperti apa? Oh ya, nih. Cara hukum. Setelah perdamaian dicapai, ditandatangani di sini, kemudian dinotarilkan, sudah ternotaril, terus pihak penggugat mencabut gugatannya. Harus cabut dulu nih gugatan. Kalau nggak dicabut, namanya nanti di dalam pengadilan, gitu. Habis cabut gugatan, setelah itu lakukan namanya permohonan pencairan dana konsinyasi. Yang tanda tangan siapa? Berdua. Antara keluarganya Pak Bajuri dengan Pak Idris. Kedua, dengan dilahirkan akte perdamaian tadi dengan notaris itu jadi lebih cepat. Itu. Sementara waktu itu sudah mendesak dan pengadilan pun sudah menjelang Idul Fitri. Itu. Makanya langkah itu yang terpilih yang ada cepat. Berarti artinya kemarin sudah ada pencabutan. Sudah ada. Dari pihak penggugat. Iya, harus cabut dulu. Kalau cabut nggak bisa. Kalau dicabut berarti damainya di dalam pengadilan. Produknya putusan perdamaian. Itu harus pakai mediator dulu. Jika mediator siapa itu. Oke. Oke. Pak.